Dalam video hari ini kita akan mengungkap kisah para influencer yang kehilangan nyawa akibat kelalaian saat membuat konten di media sosial. Mulai dari vlogger jalanan di Atlanta yang nekat mempertahankan kameranya saat perampokan bersenjata, hingga seorang desainer grafis di savana yang jatuh dari ayunan dekoratif yang tidak dirancang untuk beban tubuh manusia. Pada 9 Oktober 2017, sebuah apartemen di San Diego yang berjarak sekitar 5 km dari pantai menjadi lokasi siaran langsung seorang kreator kuliner bernama Vexi Crow, usia 27 tahun. Ia merekam eksperimen memasak ikan buntal beku seberat 1,2 kg di dapur kecil dengan pencahayaan lampu cincin. Suhu malam sekitar 16 derajat Celcius menciptakan suasana tenang saat ia menyiapkan konten berisiko tersebut. Vexi mengabaikan peringatan penjual online bahwa ikan tidak layak konsumsi. Saat memotong organ beracun, cairan tetrodotoksin menyebar ke daging tanpa ia sadari. Ia mengiris dan memakan 2 potongan kecil di depan kamera. Beberapa menit kemudian, ia mengalami kesemutan, kelumpuhan, dan kesulitan bicara. Temannya segera menghubungi layanan darurat pukul 20. Petugas medis tiba dalam 8 menit dan melakukan intubasi darurat. Namun kondisinya memburuk hingga henti napas dan jantung. Vexi dinyatakan meninggal di rumah sakit. Pemeriksaan medis mengonfirmasi keracunan tetrodotoksin dari ikan buntal yang tidak diolah benar. Rekaman siaran langsung menjadi bukti investigasi dan kasus dinyatakan kecelakaan. Trent Ashford, 28 tahun, bekerja paruh waktu sebagai barista di pusat kota sambil mengejar karier sebagai kreator gaya hidup. Selama 3 tahun, ia mengunggah konten kebugaran, masakan, dan motivasi, namun pengikutnya stagnan sekitar 2.400 akun. Demi fokus, ia menyewa kabin terpencil sekitar 8 km dari pemukiman terdekat, tanpa sinyal ponsel stabil, hanya mengandalkan internet satelit. Popularitasnya menurun menjadi 1.800 pengikut dengan rata-rata 50 tayangan, membuatnya nekat merancang konten ekstrim. Ia merencanakan siaran langsung pertunjukan api menggunakan 6 wadah alkohol gandum 95%. Pada 15 Maret, dengan 43 penonton, ia menyalakan piramida api di dapur kayu kecil kabin. Api awalnya jauh lebih besar dari perkiraan. Saat mencoba menambah bahan, cairan mengenai pakaian katunnya dan langsung menyala. Kepanikan membuatnya menjatuhkan wadah lain sehingga api menyebar cepat. Rekaman tetap berjalan hingga kabin terbakar habis dan menyebabkan kebakaran fatal. Peristiwa tragis terjadi pada 22 Agustus 2017 di ruang bawah tanah pusat perbelanjaan terbengkalai di Akron, Ohio. Suhu permukaan luar sekitar 32 derajat Celcius, namun area bawah tanah tetap lembab dan dingin akibat puluhan tahun tanpa perawatan. Garrett Voss, 31 tahun, dikenal sebagai pembuat konten eksplorasi bangunan kosong dengan sekitar 3.200 pengikut memasuki lokasi demi rekaman eksklusif. Ia menuruni pintu servis rusak menuju koridor gelap yang dipenuhi pipa berkarat dan kabel lama. Bau kimia yang sebelumnya tercium diabaikan karena dianggap biasa. Saat menembus ruang utilitas terkunci, ia mendobrak pintu tanpa menyadari gas yang menggantikan oksigen. Dalam hitungan detik, ia kehilangan kesadaran dan jatuh. Kamera masih merekam sebelum sinyal terputus. Tim darurat menemukan tubuhnya beberapa saat kemudian. Investigasi menyimpulkan kematian akibat kekurangan oksigen dan area kemudian ditutup permanen demi keselamatan publik oleh pihak berwenang setempat di wilayah tersebut sebagai langkah pencegahan kejadian serupa di masa depan yang berbahaya bagi umum. Peristiwa ini terjadi pada 14 Oktober 2016 di Atlanta, Amerika Serikat, ketika seorang konten kreator jalanan berusia 27 tahun, Riff Maroro, menjalani rutinitas siaran langsung malamnya. Ia bekerja paruh waktu di gudang pinggiran kota dan mengembangkan kanal vlog yang merekam perjalanan di jalanan malam. Peralatannya senilai sekitar 59 juta rupiah, ia gunakan untuk merekam sudut kota yang jarang dilalui. Malam itu sekitar pukul 23 waktu setempat, ia berjalan sejauh 0,8 km dari kawasan komersial dengan pencahayaan jalan yang redup. Saat siaran langsung, 2 pria mendekatinya dari area parkir dan mencoba merampas tas kamera. Perlawanan singkat terjadi hingga salah satu pelaku menikamnya di perut. Penonton daring sempat melihat kejadian dan sebagian menghubungi layanan darurat.
Pelaku melarikan diri dan kasus ini hingga kini masih belum terpecahkan. Rekaman kamera yang jatuh tetap merekam suasana jalan yang panik dan sunyi bergantian. Kasus masih terbuka kini. Pada 12 Maret 2017 di Tucson, Arizona, sebuah kawasan perumahan tenang dengan suhu sekitar 27 derajat Celcius menjadi latar peristiwa yang menimpa Tiara Puit, 24 tahun, kreator konten gaya hidup yang juga bekerja paruh waktu di retail. Ia tinggal sekitar 3 km dari pusat kota dan aktif membuat video kesehatan sederhana di apartemennya. Kontennya sering mengikuti tren minuman detox dan suplemen herbal yang viral di media sosial, dipengaruhi algoritma yang terus menampilkan konten serupa. Tanpa verifikasi jelas, ia meracik campuran bubuk, ekstrak tanaman, dan cairan asam untuk direkam sebagai konten. Saat proses pembuatan video bersama seorang teman, ia mulai merasakan pusing dan mual ringan yang kemudian memburuk menjadi kebingungan dan penurunan kesadaran. Temannya segera menghubungi layanan darurat setelah kondisinya kritis. Ia dibawa ke rumah sakit terdekat, namun dinyatakan meninggal. Investigasi menemukan produk suplemen tidak memiliki sertifikasi keamanan dan kombinasi bahan belum teruji klinis secara resmi oleh otoritas setempat. Peristiwa ini terjadi pada 8 September 2021 di Phoenix, Arizona. Pagi menjelang siang, suhu kota mencapai sekitar 38 derajat Celcius dengan terik matahari yang menyengat lantai atas sebuah kompleks apartemen modern dekat pusat kota. Bangunan tersebut dihuni profesional muda dengan balkon kaca sempit dan desain minimalis yang lebih menonjolkan estetika daripada fungsi. Ivy Sterling, 22 tahun mantan mahasiswa keperawatan, kini fokus sebagai kreator konten gaya hidup di TikTok dengan pertumbuhan pengikut yang sempat mencapai ribuan. Ia merekam tur apartemen dari unit barunya yang paling mahal, menggunakan tripod ponsel dan stabilizer untuk menghasilkan video yang rapi. Balkon sempit itu hanya setinggi sekitar 1,2 meter pagar kaca tanpa penahan kuat, dengan lantai semen berdebu tipis akibat udara gurun. Saat ia mundur untuk memperluas frame, kakinya tergelincir sehingga tubuhnya kehilangan keseimbangan dan menekan pagar yang tidak dirancang untuk beban. Ia jatuh dari ketinggian 12 meter ke area beton di bawah kamera masih merekam sebelum berhenti. Pada 22 April 2021 di San Diego, California, sore hari dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius, menyinari apartemen kecil dekat pesisir yang ditempati kreator konten Rylan Webb, 24 tahun, yang membuat video organisasi ruang di TikTok. Ia merekam konten penataan lemari di unit sempit dengan tripod ponsel yang menghadap lemari kayu bekas yang tingginya sekitar 1,8 meter. Demi meningkatkan kualitas video, ia menggunakan tangga aluminium tua dari gudang gedung berjarak sekitar 0,6 km dari pusat kota, meski engsel sudah longgar. Saat memanjat untuk menata kotak penyimpanan, ia kehilangan keseimbangan karena tangga tiba-tiba melipat ke dalam, dan ia jatuh mengenai sudut lemari kayu tajam yang menjadi titik benturan. Ponsel masih merekam selama sekitar 40 menit hingga penyimpanan penuh dan video berhenti otomatis. Ia ditemukan tidak sadarkan diri oleh rekan kerja yang datang setelah ia tidak masuk shift di kafe tempat ia bekerja. Pemeriksaan medis menunjukkan cedera kepala berat akibat jatuh. Pada 8 September 2015, di sebuah lembah gurun terpencil sekitar 48 km tenggara Phoenix, Arizona, suhu siang mencapai 40 derajat Celcius dengan dinding ngarai batu pasir yang menjulang sekitar 12 meter, menciptakan panas ekstrim seperti oven alami. Paige Holloway, 26 tahun, bekerja sebagai manajer toko retail sambil membangun karier influencer kebugaran selama 18 bulan tanpa perkembangan signifikan pada jumlah pengikutnya. Ia memilih lokasi Desert Wash setelah berkendara 3 jam untuk sesi konten yoga dan senam demi mengejar video viral. Meskipun awan badai terlihat sekitar 20 meter di kejauhan, ia tetap melanjutkan pengambilan gambar dengan beberapa kamera yang dipasang di tepi ngarai setinggi 12 meter. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar sebelum arus banjir bandang menerjang lembah sempit tersebut dan menyeret Paige beserta peralatannya ke hilir. Rekannya segera meminta bantuan, namun akses lokasi terpencil menyebabkan respons darurat terlambat. Setelah pencarian selama 4 hari, jasadnya ditemukan bersama kamera di aliran sungai kering.
Insiden tragis terjadi pada Sabtu pagi akhir Oktober 2017 di pinggiran Tucson, Arizona, Amerika Serikat. Saat itu suhu udara kering sekitar 30 derajat Celcius di wilayah gurun dan sebuah lapangan tembak terbuka menjadi pusat kejadian. Marcy Delvo, 41 tahun, tinggal sekitar 3,2 km dari lokasi dan dikenal lewat kanal YouTube kecil berisi kritik fasilitas publik dengan sekitar 300 pelanggan. Ia sering melaporkan kebisingan lapangan tembak tersebut dan merasa keluhannya diabaikan sehingga ia datang langsung untuk berdebat pada pukul 10 pagi. Di lokasi, perdebatan memanas ketika ia mendekati area bangku penembak dan diduga mencoba menarik perhatian dengan tindakan berisiko. Sebuah senjata yang berada di dalam tas terbuka kemudian meletus secara tidak sengaja dan peluru mengenai perutnya. Ia langsung terjatuh dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi dengan penyebab luka tembak fatal dan kehilangan darah. Kasus ini kemudian dikategorikan sebagai kecelakaan dan lapangan tembak tetap beroperasi setelah penyelidikan selesai. Pada 14 Maret 2016 di Nevada, Amerika Serikat, sebuah jalan raya 2 jalur di area gurun yang lurus sepanjang sekitar 6,4 km menjadi lokasi kejadian tragis. Mitch Colby, 34 tahun, mantan manajer toko suku cadang, mencoba membangkitkan kembali kanal otomotifnya yang meredup. Ia melakukan uji kecepatan malam hari dengan mobil coupe penggerak roda belakang hasil rakitan 3 tahun, dipasang kamera dashboard dan kamera belakang. Kondisi malam kering dengan suhu sekitar 16 derajat Celcius dan jalan tanpa penerangan. Berdasarkan rekaman, kendaraan melaju hingga sekitar 177 km per jam sebelum memasuki tikungan dengan batas aman 72 hingga 88 km per jam. Tidak ada pengereman terekam sebelum tikungan. Mobil keluar jalur, menghantam gorong-gorong beton lalu terbalik. Saksi melaporkan kejadian dan menghubungi layanan darurat. Mitch ditemukan tak sadarkan diri dan meninggal akibat benturan keras. Rekaman menjadi bukti investigasi dan insiden dikategorikan kecelakaan tanpa keterlibatan kendaraan lain. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.